Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan membahas tentang ruqyah. Ruqyah merupakan pengobatan yang dilakukan dengan membacakan ayat Al-Quran sebagaimana yang diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dicontohkan oleh Rasulullah agar terlindung dari godaan atau gangguan setan. Tahukah Anda, sebenarnya ruqyah yang dilakukan oleh Rasulullah tidak ada satu riwayat pun untuk mengusir jin atau yang berhubungan dengan klenik dan perdukunan. Sebagaimana fenomena yang kita lihat saat ini. Orang-orang melakukan ruqyah ayatnya panjang-panjang sambil diurut-urut, dipijat-pijat dan didorong-dorong sehingga yang diruqyah sampai muntah-muntah. Ada lagi dengan istilah penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit hati seperti iri, dengki atau hasad, yaitu rasa benci ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan atau kebahagiaan. Orang yang memiliki penyakit ain biasanya imannya kurang dan terlalu silo terhadap harta duniawi. Perasaan ini memang berasal dari godaan setan dan memang ini membahayakan. Kalau sudah kronis, biasanya dia akan merebut harta atau suatu kebahagiaan dari orang lain. Namun sebaliknya, dia tidak pernah bahagia, bahkan sering mendapatkan kesialan dan sakit-sakitan disebabkan karena penyakit hatinya tadi. Lalu obatnya apa? Obatnya ya Al-Quran, dibaca, dikaji, ditadzaburi sehingga memahami apa isi Al-Quran lalu dijalankan agar hatinya sumeleh, qanaah, nerimo, tidak terlalu silo terhadap duniawi. Nah, karena kita ini orang Indonesia, sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab sehingga susah untuk memahami. Parahnya lagi, bukan ke ustadz atau kiai yang tawadhu untuk mendapatkan pencerahan, tetapi malah ke dukun yang dibalut dengan agama sebagai kedoknya. Ya, tahu sendirilah, kita ini orang Indonesia yang kental dengan khurafat, tahayul, dan syirik. Segala sesuatu dihubungkan dengan jin atau makhluk halus. Begitu, saudara-saudara. Sebenarnya tidak ada satu hadis atau ayat pun ruqyah itu untuk mengusir jin. Adanya riwayat hadis tentang permohonan kesembuhan sakit akibat tersengat lebah atau kalajengking, lalu dibacakan surat Al-Fatihah. Dan contoh amalan Rasulullah untuk membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas menjelang tidur agar terhindar dari godaan setan, dari golongan jin dan manusia, baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain yang terkena godaan setan untuk melakukan maksiat. Nah, untuk melengkapi pembahasan ini, mari kita dengarkan bersama-sama pengajian tanya jawab tentang ruqyah bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beberapa orang di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan atau musafir, lalu mereka melewati suatu kampung dari kampung-kampung Arab. Mereka berharap bisa menjadi tamu di kampung tersebut, tetapi penduduk kampung itu tidak mau menerimanya. Lalu penduduk kampung tersebut bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang yang bisa menjampi, karena kepala kampung di sini baru terkena sengatan. Seorang dari rombongan sahabat itu menjawab, iya ada. Lalu sahabat tersebut datang kepada kepala kampung tersebut dan menjampinya dengan surat Al-Fatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh. Lalu sahabat tersebut diberi upah beberapa ekor kambing. Tetapi sahabat yang menjampinya itu tidak mau mengambilnya dan berkata, saya akan menyampaikannya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Ia berkata, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak menjampi kecuali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, dari mana kau tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa untuk menjampi? Lalu beliau bersabda, ambillah kambing-kambing itu dari mereka dan ikutkan saya dalam pembagian kalian. Dan dalam riwayat lain disebutkan, sahabat itu lalu membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah dan mengumpulkan ludahnya, lalu meludahkannya pada yang sakit. Maka sembuhlah kepala kampung itu. Ya. Yang ditanyakan pada kalimat di halaman 3 atas itu, dari mana kau tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa untuk menjampi?
Dan ini apa maksud dari pertanyaan Rasulullah tersebut, Ustaz? Mohon dijelaskan. Maksudnya kena tanya itu kok. Apa maksud dia itu? Ada sahabat yang menjampi dengan baca Fatihah. Terus Nabi tanya, lah kok kamu tahu kalau Fatihah bisa untuk menjampi? Enggak? Kok tahu? Nah, sekalipun sahabat tadi tidak menjawab, tapi Nabi tidak melarang. Dia mengatakan, kok kamu tahu toh kalau Fatihah bisa untuk menjampi? Nah, gitu. Nah, itu dari situlah berarti itu termasuk hadis Nabi. Karena ada sahabat Nabi yang melakukan begitu, Nabi tahu tidak dilarang. Jadi suatu kebolehan. Yang menjampi dengan Al-Fatihah tadi dibolehkan. Karena praktek pada zaman Nabi, ada sahabat yang menjampi dengan begitu, Nabi tahu tidak dilarang. Ini berarti termasuk hadis, ketetapan Allah, ketetapan Nabi. Terus apa lagi yang ditanyakan? Kemudian di hadis tersebut disebutkan sahabat itu lalu membaca Ummul Quran dan mengumpulkan ludahnya, lalu meludahkannya pada yang sakit, maka sembuhlah kepala kantong itu. Yang ditanyakan tentang ludah, apakah ludah itu tidak termasuk kotor? Nah, itu untuk obat itu, Pak. Ada? Diludahkan di sini, diludahkan di tempat kesengat tadi loh. Tadi kan disengat. Kalau cengking apa tawon ndak didoke pas nggon sing disengat tadi gitu. Ora dobeke nggon gelas terus kon ngombe ora. Didoke nggon gelas kon ngombe. Kaya Mbah Margon rokok itu tidak begitu gitu. Jadi karena tadi disengat orang ya di maca Fatihah terus di tempat yang sakit didoni gitu loh. Yang kena sengatan tadi. Nah, memang kenyataannya begitu, boleh dilaksanakan oleh sahabat Nabi dan Nabi tahu tidak melarang, berarti boleh gitu. Nah, kamu mau melaksanakan begitu ya boleh, mbuh mari mbuh ora to. Wong kesembuhan itu dari Allah. Terus apa lagi? Tentang jampi-jampi yang diperbolehkan asalkan tidak mengandung syirik. Pertanyaan, apakah jampi-jampi yang saya lakukan sebagai berikut ini boleh, Ustaz? Saya menjampi-jampi anak kecil yang menangis tak henti-hentinya. Orang tua dahulu menamakan kena sawan. Saya membaca mantra sebagai berikut. Sawan sambang, sawan celep. Ojo siro ganggu anak putu Adam, yen siro ganggu anak putu Adam, bakal kesiku karo sing gawe urip. Katuto barat gede, penyakite si jabang bayi, si A. Silir-silir minggir neng segoro kidul. Mari kersane Allah. Lalu saya tiup 3 kali. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Ini ajarane sapa? Ajarane dukun ngendi itu? Dekat segoro kidul barangnya kan tunggale nyaroro kidul itu ya. Enggak boleh itu. Tidak ada aturannya. Kalau kamu ikut aturan Nabi ya itu tadi. Bacakan surat Fatihah. Itu ada. Bacakan surat Nas, surat Falak. Itu tadi. Tambah ini cah nangis. Apa terus meneng tenan. Ya. Cah nangis itu apa tambahnya. Mungkin dia badannya merasa sumuk. Nah itu cari. Neng jero kamar nangis jangan metu. Rak meneng. Ya. Jangan metu neng jero kamar. Sumuk. Panas, wera. Cah cilik ora iso sambat, saya nangis. Bawa keluar, nanti kan meneng. Sawan ini apa tajane? Kandane mbah-mbah iki cari sawan. Lah saiki sawan ki apa? Lho ngerti sawan urung melu-melu kan taklid to namanya itu. Kandane simbah kae kena sawan. Lah sawan itu apa coba teko? Apalagi cara begitu nggak ada dalam Islam. Dalam keterangan di brosur minggu ini bahwa ruqyah itu ada yang dibenarkan. Bagaimana menurut Islam ruqyah lewat perantara air yang didoakan, Ustaz? Nggak eneng. Cara Nabi nggak ada. Kamu lihat lah. Ya di situ saya untuk pengobatan kena sengatan, ya dah. Dan dintup tawon apa dintup kolo jengking apa gitu lah. Dibacakan begitu. Nek ruqyah
Selainnya itu di dalam hadis-hadis Rasulullah tidak ada. Terus yang diwaca kaya kowe barang mau ora enek. Apalagi Rasul halaman 6 hadis yang kedua. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firasihi kulla lailatin jama'a kafaihi summa nafatha fihi ma faqara'a fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marratin. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian menghembuskan keduanya lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya itu ke seluruh tubuhnya semaksimalnya. Beliau memulai dari kepala, wajah, dan apa yang bisa dijangkau. Beliau melakukan yang demikian itu 3 kali. Ini mohon dijelaskan, beliau melakukan yang demikian itu 3 kali. Yang dimaksud 3 kali itu prakteknya yang seperti apa? jadi ya, Nabi kalau mau tidur, 2 tapak tangannya dikumpulkan. Terus diembus. Setelah itu Nabi membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai disapukan dimulai dari kepala dan muka ini terus diratakan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Diusapkan beginilah. Sekali, terus lagi kumpulkan lagi. Diembus lagi, baca qul huwallahu lagi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, disapukan lagi merata 2 kali. Terus embus lagi, 3 kali. Paham enggak? Nah, jadi 3 kali itu maksudnya dibacakan sekali tadi, ditambuskan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, disapukan rata ke seluruh tubuh dimulai dari kepalanya dan sampai belakang, pokoknya yang bisa dijangkau tangannya. Itu sekali. Maka kalau 2 kali diulangi seperti lagi, 3 kali seperti itu lagi. Jadi membacanya qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, menghembusnya ini ya 3 kali. Terus disapukannya 3 kali, tapi 3 kali tadi tidak kok sekali terus baca, sekali dibaca 3 qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbin 3 kali. Enggak, maksudnya 3 kali tadi sekali disapukan rata, hembus lagi, baca lagi, sapukan rata lagi sampai diulang 3 kali. Paham tak ini? Nah, itu. Terus nanti bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut gitu. Nah, itu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Itu genap 100 kali. Terus tidur. Ini nek wis maca kuwi, aja wis maca kuwi terus nonton TV. Ya, karo ngletakno wis bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, Allahu Akbar, Allahu Akbar wis genep 33 kali terus nonton bola karo turu. Kuwi jenenge rong arep turu kowe. Nek maca kuwi ya sudah, ateni kabeh TV, bola, leren. Tujuannya mau tidur, sudah membaca itu niat tidur, terus tidur sudah. Wis maca ngono kuwi aja nonton bola. Apalagi dari hadis-hadis tentang ruqyah di brosur ini, tidak satupun hadis tentang ruqyah untuk mengusir setan yang ada dalam tubuh manusia. Fenomena yang saya lihat di masyarakat, banyak orang-orang yang menyalahgunakan atau memanfaatkan hadis-hadis tentang ruqyah atau jampi dengan dalih menolong orang, tetapi ujung-ujungnya uang atau ruqyah untuk memperoleh penghasilan. Cara mereka meruqyah pun aneh-aneh, lucu, mirip dukun. Ada yang disuruh membaca bacaan tertentu sambil loncat-loncat, memindahkan penyakit ke dalam tubuh kambing, mengusir setan dari tubuh manusia, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan, mereka terang-terangan beriklan lewat TV dengan dalih pengobatan alternatif. Pertanyaan,
Yang pertama, bagaimana pendapat Ustadz tentang fenomena-fenomena ruqyah yang ada di dalam masyarakat saat ini yang cenderung ke arah klinik? Yang kedua, bagaimana tentang ruqyah lewat telepon yang dilakukan oleh kiai muda yang ada di TVRI? Yang ketiga, kira-kira apa yang menjadi dasar para pengruqyah yang mengusir setan, yang katanya mengusir setan dari dalam tubuh? Mohon nasihat dari Ustadz kepada kami agar tidak salah atau tidak tersesat dalam menyikapi tentang ruqyah. Kowe ngaji ya ora ngerti. Ngaji terus ya diapusi itu tahu. Mengusir setan dalam tubuh wong sing dadi setan iki sing ngusir kuwi kok. Tahu setan dalam tubuh terus piye ngoyake karo awake dhewe lunjak-lunjak dan sebagainya. Ya ta? Ndak ada aturan wong ketempelan setan ora enek. Ketempelan setan ini kalau kamu berbuat jahat, ya itu ketempelan setan namanya. Ketempelan setan deleming terus apa itu? Jaluk mulih nang endi itu ndak ada itu. Karena sak sekolah toh sak sekelas tempelan setan kabeh kesurupan. Itu stres itu ya. Angger pujian stres lulus ora. Dialah garapane angel. Stres. Ndak ada itu. Ya. Jadi ruqyah yang ada ya seperti ini. Yang dicontohkan yang berdasarkan hadis-hadis sahih yang dilakukan oleh sahabat Nabi seperti ini. Kalau ruqyah untuk ngusir setan, untuk ngusir apa itu, menolak sihir, menolak santet, itu enggak ada. Long sihir itu aja enggak ada kok, ngenengi orang, santet enggak ada mengenai orang. Kok diusir gimana? Kemudian ketempelan terus baca anu tekonnya dulih ke omahmu ngendi, itu kan itu biasanya. Nah, terus njaluk tebusan apa-apa gitu, ya, itu bohong, penipuan. Loh, kalau saudara ngaji ora kena kapusan. Dan tidak usah bingung. Maka Quran itu tombol bingung. Asyifa 5 fis sudur. Quran itu obat penyakit bingung, penyakit yang ada dalam hati. Kalau orang paham dengan Al-Quran, dibelak-belokkan kemanapun nggak akan bisa. Penipuan dengan bentuk apapun kelihatan, bisa membaca. Oh, ini penipuan, itu ngerti. Ya, dah tidak usah nanggapi. Mereka begitu biar. Nah, itu masuk TV. Oh, TV sini warna-warna kok. Ya enggak? TV itu guna. Kamu lihat TV itu isinya macam-macam. Tuyul barang masuk TV, ya kan? Apa tuyulnya ya ada enggak? Ada enggak? Sehingga nyolongi duit kuwi. Nah, saya mlebu TV kok ya eneng. Jadi semua yang ada TV itu tidak mesti benar. Ya dah? Ada. Terus itu yang kayak ngono kuwi malah dulu pemburu hantu masuk TV ada enggak? Nah, pemburu hantu apa eneng to hantu tenan terus sing ngoyak gayane seperti orang silat begitu itu. Kalau tasbih. Jadi nanti apa ada hantu diburu terus diadai botol. Ya dah, hantunya diadai botol apa itu? Botol kosong. Terus apa eneng tenan? Mbok adai botol kosong itu nanti akhirnya kamu buang kemana? Ya. Tadi buru di gedung ini terus diadai botol kosong mau dibuang kemana? Ya nanti dibuang di tempat itu ya bikin kacau lagi di sana. Kamu kejar lagi adai botol kosong lagi. Memang botol kosong kena hapus-hapus itu ya. Ya kalau diadai botol kosong dibuang. Lah padahal dibuang bikin ganggu. Nanti buang di mana aja kan ganggu orang. Nanti kamu biar manggil kamu lagi, kejar lagi ada botol kosong lagi gitu. Tidak ada itu gitu-gitu itu. Jangan percaya. Bayane nyekelnya koyo berat terus dilebokane botol kosong terus ditutup. Tutupnya apa coba? Nah wong hantu kok iso diadai botol kosong wujude apa gitu. Ya. Oh enggak kelihatan yang itu gaib, lara iso kelihatan gaib lah kok kamu cepegang kamu masukkan botol yang dipegang apanya wong enggak kelihatan. Kalau itu gaib
Kok kamu tahu? Padahal kuncinya yang gaib itu yang tahu hanya siapa? Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu. Kalau hantu itu makhluk gaib, lah kok kamu tahu di sini ada hantu? Apa kamu terus ngerti balan gaib? Nah, bangsa penipuan-penipuan itu kalau kita berkacamata Quran, konangan. Konangan semua. Ya, jangan percaya itu. Apalagi Dari brosur halaman 1 masuk ke halaman 2 diterangkan bahwa di zaman Rasulullah sahabat menjampi dengan surat Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit dan bisa sembuh. Yang saya tanyakan yang pertama, apakah seperti itu bisa kita lakukan di zaman sekarang? Kemudian yang kedua, apakah sembuhnya tersebut benar-benar dari Quran surat Al-Fatihah itu atau hanya sugesti saja Ustaz? Yang ketiga, apakah hanya surat Al-Fatihah saja yang bisa dibaca untuk menjampi itu atau ada surat-surat yang lain? jadi sembuhnya apa karena surat Al-Fatihah? Sembuhnya itu dari Allah. Apa yang dibaca hanya Fatihah? Tidak, tadi diterangkan ada Nas, ada Falak itu kok. Ya, yang mau rampung rung mau. Ada Muawwidzatain dah. Muawwidzat. Jadi ada yang baca Qul a'udzu birabbil nas, wa a'udzu bil falaq. Ditambah lagi itu Allahumma rabban nas adbil ba'sa isfi anta safi la syifa ila syifauka syifa la yughadiru saqaman. Itulah. Jadi orang sakit itu. Surat-surat yang lain pun tidak ada. Saya belum tahu. Yang ada dalam hadis ini tadi, kalau surat yang lain tidak tahu. Yang disebut di sini selain surat Fatihah, surat Ikhlas, surat A'udzu birabbil falaq, surat A'udzu birabbin nas, terus tambah doa itu tadi. Nah, selain itu saya belum tahu. Kalau surat yang lain boleh apa tidak? Kalau tidak ada contohnya jangan tanya boleh apa tidak. Pakai aja yang sudah ada contohnya. Kenapa yang sudah ada jelas contohnya ada, ya jelas ada kok malah cari yang belum ada contohnya. Apalagi Berkaitan dengan hadis halaman 4 masuk ke halaman 5 diterangkan di situ tentang menolong orang yang tergigit ular. Bagaimana dengan orang yang digigit ular tadi ditolong atau disembuhkan dengan semacam batu yang ditempelkan di tempat yang digigit tadi, kemudian batu tersebut bisa menyedot bisanya. Apakah itu termasuk dalam kategori syirik? Oh tidak, kalau memang bisa betul ya tidak. Semacam besi apa itu? Berani itu lah. Dekatkan sama-sama itu kan bisa, si berani itu bisa sama-sama besi bisa nempel, bisa nyedot, punya daya magnet gitu. Kalau memang itu diuji memang sudah ada, ya, ada kemampuan atau memang punya daya begitu ya boleh saja, tidak masalah. Orang kalau mau mencari jarum hilang, pada hilang, dia nganggo besi berani ini. Ini gulain nanti udah nempel semua. Nah kalau bisa ular tadi bisa disedot oleh batu tadi ya boleh begitu. Itu mesti batu, bukan batu-batu biasa itu mesti ya ada kekuatan daya tarik semacam besi berani tadi. Apalagi berkaitan dengan hadis halaman 7, bolehkah mendoakan orang yang sedang sakit dengan doa yang tercantum dalam hadis ini, yakni Allahumma rabban nas adhil ba'sa washfihi antas safi dan seterusnya? Karena yang biasa kita lakukan adalah dengan langsung Allahumma shfi amradahu. Boleh ini, begitu ini mendoanya tuntunannya kan. Datang kepada yang sakit tadi, kemudian dipegang yang sakit mana, ya, misalnya kepalanya, dipegang kepalanya sambil dibacakan doa ini. Tapi kadang-kadang beliau mengusap dengan tangan kanannya, ya, memohonkan perlindungan untuk sebagian keluarganya. Beliau mengusap dengan tangan kanannya lalu berdoa Allahumma rabban nas dan seterusnya tadi. Jadi yang sakit tadi dipegang, diusap dengan tangannya sambil didoakan membaca doa ini. Boleh, memang itu harus dituntunkan begitu. Dan mendoakan dari jauh, ya tak? Orang yang demok no.
Memegang dengan tangannya tadi. Maka kalau mendoakan misalnya satu orang boleh Allahumma shfihi. Kalau banyak Allahumma shfihim boleh. Ya, beri kesembuhan mereka. Mohon kepada Allah. Hakikatnya penyembuh itu hanya Allah. Tidak ada yang penyembuh yang bisa menyembuhkan sakit kecuali hanya Allah. La shifa'a ila shifa'uka. Ada sembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah, gitu loh. Shifa'a la yughadiru saqaman, sembuh yang tidak kambuh lagi gitu. Maksudnya mari total gitu. Apalagi? Ustadz, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas mengapa disebut sebagai surat Al-Mu'awwidzat? Itu ada Mu'awwidzatain itu sebenarnya soal Qul a'udzu birabbil nas karo Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan dua surat yang memakai ta'awudz itu loh. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas kan itu kan. Nah, itu. Jadi ada dua surat yang pakai ta'awudz awalnya. Minta perlindungan dari Allah pada Allah dari 5 syar, 5 kejahatan. Coba kamu perhatikan ada 5 kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang telah diciptakan oleh Allah yang telah terjadi. Min syarri ghasyiqin idza aqab. 2 kan? Dari kejahatan malam ketika telah gelap. Min syarri naffasat fil uqad. Dari kejahatan wanita-wanita yang menghembus-hembus ikatan. Maksudnya itu merusak. Ucapan-ucapan fitnah yang merusak ikatan persaudaraan, merusak ikatan kekeluargaan hanya karena ucapan-ucapan tadi. Min nafasat fil uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Min syarri hasidin idza, dari minta perlindungan pada Allah dari kejahatan orang dengki ketika melakukan kedengkiannya. Nah, itu 4. Yang satu pada itu A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ya. Dari kejahatan waswas yang membisik-bisik di dalam hati. Jadi 5 kejahatan itu minta perlindungan kepada Allah. Jadi 2 surat yang memakai ta'awudz mohon perlindungan kepada Allah. Apalagi? Terus halaman 5 masuk halaman 6. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil mu'awwizati falamma marida maradahu alladhi mata fihi ja'altu anfusu alaihi wa amsahuhu bi yadi nafsihi li'annaha kanat a'dhama barakatan min yadi. Rawah Muslim. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang anggota keluarganya ada yang sakit, beliau meniupkan padanya al-mu'awwizat. Maka ketika beliau sakit yang menyebabkan beliau wafat, aku meniupkannya pada beliau dan aku mengusapkan dengan tangan beliau sendiri karena tangan beliau lebih besar berkahnya daripada tanganku. Yang ditanyakan tentang berkahnya. Apakah berarti manusia ini juga memiliki berkah? Kalau Nabi kan betul, manusia di situ Nabi itu. Ya. Ingat brosur yang kemarin, Nabi memotong rambut saja rambutnya dibagi-bagikan, iya enggak? Nabi tidur banyak keluar keringat, akhirnya keringatnya diambil oleh Ummu Sulaim, diadai apa itu? Betul. Ya. Di samping baunya wangi untuk mengalap berkah. Itu Nabi, kalau kamu enggak rambutmu bodom kokean tumor gitu. Nah, jadi Nabi rambutnya aja Nabi meludah aja ditadai untuk raup oleh sahabat mengalap berkah. Jangan tiru-tiru, itu selain Nabi enggak ada. Baik, saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang ruqyah. Ruqyah yang dicontohkan dan diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.